kita tinggal di desa Heuleut. Kita tinggal di desa Heuleut. Terus? Ayah tahu enggak sejarah desa Heuleut? Sejarah desa Heuleut. Yuk, cari tahu yuk. Yuk. Oke. Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Education dan kali ini saya berada di desa saya sendiri untuk menceritakan tentang sejarah desa Heuleut. Seperti apa sejarahnya? Yuk ikuti perjalanan saya. Hai. Kali ini saya akan membawa Anda semua berkeliling di desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Nah, bagaimana sih awal mula nama Heuleut itu dibentuk? Mari kita ikuti perjalanan saya di desa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Oke teman-teman, sejarah desa Heuleut berawal dari konflik peperangan antara kerajaan Cirebon dengan kerajaan Ratu Galuh yang tidak berakhir semestinya. Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah dan menggantung begitu saja. Nah, dari konflik peperangan yang tidak menentu akhirnya tersebutlah ada dua sosok yang bernama Salun dan Gahar. Mereka terdampar di sekitar wilayah kalau sekarang jadi blok ataupun daerah Majapahit, Leuwi Kujang. Di sana mereka kemalaman dan akhirnya menyusuri aliran Sungai Cikadongdong. Tidak ada catatan resmi tentang Salun dan Gahar yang jelas. Diketahui bahwa Salun dan Gahar ini dua kakak beradik yang konon katanya berasal dari negeri Mataram. Ya, malam itu Salun dan Gahar menyusuri aliran Sungai Cikadongdong ke arah selatan. Mereka tidak tahu tujuan, tidak tahu arah tentu saja karena memang konflik peperangan yang tidak selesai dengan semestinya itu berakhir menggantung begitu. Salun dan Gahar menyusuri sepanjang aliran Sungai Cikadongdong tersebut dari satu batu ke batu yang lain. Mereka kadang tercebur juga karena hanya mengandalkan penerangan malam. Sungai Cikadongdong atau ada yang menyebut juga Cidongdong membentang di sebelah timur desa Heuleut dari utara ke selatan. Itu dia perjalanan malam hari Salun dan Gahar di aliran sungai ini. Lalu dia naik ke arah sana. Nah, Salun dan Gahar malam itu berjalan tertatih-tatih melalui aliran sungai ini, lalu naik ke sana.
Ketika itu Salun dan Gahar berjalan naik dari Sungai Cikadongdong, berjalan menyusuri kalau sekarang ini tuh dinamakan komplek itu dinamakan Pesawahan Cibogo. Ya, dia berjalan terus ke arah barat mengikuti langkah kakinya, begitu sampai nanti di Hulu Dayeuh, tempat awal di mana mereka kelelahan, di mana Salun dan Gahar kelelahan, lalu beristirahat dan tertidur sejenak di Hulu Dayeuh tersebut. Yuk, ikuti cerita selanjutnya. Di komplek Hulu Dayeuh inilah Salun dan Gahar istirahat kelelahan, tertidur begitu ya. Nah, ini dari sinilah semuanya berawal. Malam itu karena kelelahan Salun dan Gahar tertidur pulas sampai akhirnya ketika pagi datang perut mereka keroncongan, lapar. Salun dan Gahar memutuskan untuk berpencar mencari makanan. Ya, setelah kelelahan dan malam itu tertidur di Hulu Dayeuh, Salun dan Gahar akhirnya terbangun dengan perut keroncongan. Keduanya memutuskan untuk berpencar mencari makanan. Salun ke arah utara, Gahar ke arah selatan, dan akhirnya mereka bertemu di titik ini, di alun-alun yang sekarang jadi alun-alun. Salun dan Gahar bertemu dengan membawa yang mereka temukan. Ada yang membawa nangka dan ada yang membawa kacang tanah. Hanya itu makanan yang mereka temukan. Setelah hampir setengah hari, Salun dan Gahar tidak menemukan makanan-makanan yang mungkin cukup untuk mengganjal perutnya. Hanya saja keduanya kembali ke tempat titik yang mereka tentukan dengan membawa nangka dan juga kacang tanah. Dan ini juga mungkin sejarah ini juga yang nantinya berkaitan dengan nama blok atau nama dukuh gitu ya, nama tempat yang sekarang di Desa Tanjung Sari ada yang disebut dengan Nangka Pandak atau nangkanya ketemu. Dari daerah sanalah Salun ataupun Gahar menemukan nangka, dan satunya lagi menemukan sejumput. Sejumput itu apa ya? Sejumput kacang tanah. Jadi ada yang menemukan kacang tanah, ada yang menemukan buah nangka. Dan luar biasanya ketika buah nangka tersebut dibelah, dipotong, dibuka seperti itu, isinya kalau bahasa Sunda kan nangka itu nyamplung ya. Ada buahnya yang berisi, nah terus juga diseling lagi yang kosong, lalu berisi lagi, kosong lagi, begitu seterusnya. Itu di dalam bahasa Sunda disebut helet-heletan ya. Dan begitu pun dengan kacangnya. Kacang tanah itu misalkan yang bijinya 3 berarti ada bijinya kosong,
terus ada bijinya lagi. Begitu, itu juga heuleut-heuleutan. Nah, karena penemuan yang dianggap ganjil ini akhirnya tempat mereka bertemu dan akhirnya mereka memutuskan menetap, maka untuk mengenang peristiwa ini disebutlah desa ini sebagai Desa Heuleut. Begitu. Itu dia sekelumit sejarah tentang bagaimana akhirnya nama Heuleut terbentuk, yaitu karena posisi nangka dan juga kacangnya yang memang heuleut-heuleutan atau saling silang. Ada yang ada bijinya kosong, ada bijinya, dan begitu seterusnya. Jadi sejarah Desa Heuleut itu awalnya dari Salun dan Gahar menemukan nangka dan kacang tanah. Nah, si nangkanya itu selang-seling, buahnya teh ada isinya, enggak, terus ada isinya. Itu di dalam bahasa Sunda disebut heuleut-heuleutan atau saling silang. Nah, mereka juga menemukan Salun dan Gahar ini menemukan kacang tanah. Kita contohkan ya. Jadi seperti apa sih yang saling silang itu? Ini kacangku. Kita taburkan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ketika dibuka nih, Raya. Ketika dibuka, dibuka. Nah, seperti ini. Bisa ketangkep gak? Tuh. Jadi kosong isi begitu. Seterusnya satu, kita coba buka lagi. Nah, begitu, kosong isi. Nah, dan seterusnya ketika Salun dan Gahar membuka kacang demi kacang, watch. Nah, ada yang kosongnya tetap. Oke. Dan watch. Nah, ini juga kosong isi. Begitu seterusnya. Silahkan kalau mau dibuka satu persatu juga ada yang kosong, ada yang isi ya. Tuh. Oke, oh jatuh. Ada isinya. Oke. Oh, itu ada isinya. Nah, begitulah sejarah Heuleut ini dimulai. Jadi si kacangnya ada isinya, kosong, ada isinya, begitu. Heuleut-heuleutan namanya, akhirnya desa kita dinamakan Desa Heuleut. Mengerti? Oke, tos dulu dong. Kita jumpa lagi di channel Ajay Jenny berikutnya. Dadah. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton sejarah Desa Heuleut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Masjid Al-Islah Desa Heuleut.